Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, baik buruknya seseorang sangat tergantung pada hatinya. Jika hatinya lurus, maka perilakunya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang selalu memperhatikan dan memperbaiki hatinya jika dia menginginkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Imam Al-Ghazali pun menjelaskan bahwa ada 4 faktor yang dapat merusak hati manusia. Yang pertama, panjangnya angan untuk hidup lama di dunia. Kedua, iri hati. Ketiga, tergesa-gesa dalam beribadah. Keempat, sombong. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengelola dan menjaga hati benar-benar sehat. Karena itulah yang kelak akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan belajar dan mengkaji bersama perspektif tasawuf dalam tema keajaiban hati bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai hari ini? Baik, sehat Mbak Mila. Alhamdulillah, terima kasih. Pemirsa juga sehat wafat. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya kita doakan selalu Pak Kiai sehat, Amin. bisa sharing ilmu kepada kami dan selalu ada hikmah dan manfaat ya. Amin, dari ya Allah. Setiap kajian yang kita gelar ya Pak Kiai setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Nah kita langsung akan bahas tema mengenai keajaiban hati. Pak Kiai, kalau sebelum kita nanti bahas ya, sebenarnya hati kita ini seperti apa? Bagaimana mengelola hati, menyucikan hati? Mungkin kita perlu tahu, kita perlu belajar dulu. Karakter hati manusia itu sebenarnya seperti apa sih? Kita kenal dulu lah. Kolbu kita ini karakternya seperti apa? Sehingga nanti mungkin kita bisa dengan mudah, bisa mungkin belajar bagaimana mengelolanya. Seperti apa sih karakter hati manusia itu sebenarnya Pak Kiai? Baik, ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kalau kita ingin melihat sesuatu itu perbedaannya, maka harus ada pembandingnya. Ya, betul. Maka para sufi mengajarkan bahwa afdolul insan fil akal, keutamaan manusia itu pada kecerdasannya. Ya. Wa syaraful insan fi qalbi, kemuliaan manusia itu dengan hatinya. Artinya dua karunia Allah ini dua-duanya punya fungsi. Kalau akal itu mengajak kepada kepandaian, kecerdasan, dan kebijakan. Tetapi kalau hati itu membawa kepada kemuliaan yang Allah suka dan manusia suka. Betul. Nah, Masya Allah. Nah berbicara tentang hati ini, bahkan dia lebih hebat lagi. Apakah hati yang mesti dibimbing oleh akal, apa akal harus dibimbing oleh hati? Itu menjadi sebuah pembahasan. Para filsuf mengatakan akal lah yang menjadi panglima. Ya, tapi kata mutasawwif tidak. Yang mesti membimbing akal itu mesti hati. Nah, dengan hati itu maka al-alimu bi rabbih. Orang bisa mengenal Tuhannya itu bukan dengan akalnya. Hatinya, nuraninya yang bisa mempertemukan dia, memperkenalkan dia kepada Tuhan. Akal itu instrumen untuk bisa menghantarkan, gitu ya. Membanya dengan instrumen keilmuan dan lain sebagainya, tetapi tidak sampai jangkauan akal itu pada esensi kepada ma'rifatullah itu tidak sampai. Nah, contohnya nih yang paling mudah. Mana mungkin seorang Nabi Muhammad mengaku dirinya 1/4 malam melakukan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, kalau naik kuda ini pada zaman itu 40 hari. Kemudian berjalan ke Sidratil Muntaha. Berapa ribu mil perjalanannya, kemudian dikatakan dengan ucapan yang disampaikan dalam 1/3 atau 1/4 malam. Akal menolak itu, bahkan akal menolak itu karena itu mustahil. Jadi pada kriteria ini kalau orang murtad keluar lagi dari agamanya, nggak percaya, ya wajar dalam perspektif ini. Akal ya, nalar ya. Tetapi kalau dia melakukan pendekatannya dengan pendekatan batinia, pendekatan kolbia, maka ada dimensi keenam yang bisa menghantarkan dia kepada sebuah pemahaman ya bahwa bila Allah yang menghendaki tidak ada yang tidak bisa. Nah, begitu juga hati ini harus dipahami, dia itu
Al-qalbu karra'i wal jasadu karra'iyah. Hati itu seperti panglima. Oke. Badan itu seperti pasukan. Jadi kemana pasukan itu berlalu dan melakukan sesuatu tergantung dari komandonya. Oke. Apa saja yang dilakukan oleh fisik manusia pada dasarnya dia tergantung input yang masuk pada hati. Itu mengapa disebut dengan asyraful ibadah, ya, ma bainal qalbi wal jawari. Maka kemuliaan beribadah itu ketika dia melakukannya itu dengan hati dan dengan perbuatan. Mulia. Kan ada orang beribadah itu cuma tubuhnya saja yang beribadah. Iya. Nah, itu apakah dia sudah melakukan kewajiban? Sudah, gugur kewajibannya. Sudah, ya. Tetapi apakah dia mendapatkan keuntungan? Tidak. Karena ya yang beribadah cuma fisiknya saja. Ini poin yang bagus ya. Jadi hati itu adalah panglima. Apa yang kemudian hati kita itu kemudian direfleksikan dalam perbuatan kita ya, kayaknya. Betul. Jadi penting untuk menjaga hati itu tetap sehat dong ya, gitu. Kudu. Ya. Kudu itu wajib rasanya. Kalau dalam perspektif Sufi sendiri Pak Kiai, hati itu supaya bisa terjaga itu harus diapain? Ya, kalau tubuh dia harus dicuci. Dia mesti dicuci untuk bisa bersih. Kemudian dijauhkan dari tempat-tempat yang memungkinkan itu tiupan angin itu kotor itu akan terkena tubuhnya. Olahraga misalnya biar sehat gitu kan Pak Kiai, makan yang sehat. Gitu. Nah itu kan bagian dari ya? dalam olahraga. Nah di dalam hati itu juga seperti itu. Hati yang sehat itu adalah hati yang dijaga. Jangan sampai, kan akal itu punya daya nalar, hati juga punya daya nalar sendiri. Ya, bahkan di dalam Al-Quran itu daya nalar basirah, mata batin itu lebih jauh jangkauannya ketimbang daya nalar otak. Ya, begitu juga penglihatan dan pendengarannya yang fisik. Kita melihat berapa 1 kilometer itu sudah nggak jelas. Tetapi dengan basirah kita bisa melihat ya sesuatu yang indah di luar batas normal yang bisa dijangkau oleh mata manusia. Nah, begitu juga daya pikirnya juga seperti itu. Orang yang menggunakan daya nalarnya bukan cuma berdasarkan akal tetapi nuraninya, maka dia akan mendapatkan sebuah pandangan yang berbeda. Secara akal dia mengatakan pilihannya A karena rasional. Tapi setelah dia pikir-pikir, mempertimbangkan situasi, mempertimbangkan akibat, mempertimbangkan ya dari efek yang ditimbulkan, bisa jadi batinnya mengatakan walaupun itu bagus, tapi lebih bagus kamu pilih yang A, bukan yang B. Padahal rasionya yang rasional itu yang itu bisa terjadi. Sangat bisa terjadi karena maksudnya kita pasti pernah mengalami situasi seperti itu dan kadang-kadang tuh bingung. Ini saya harus ngambil yang mana gitu. Kadang-kadang merasa apakah bisikan hati ini bisa jadi benar, tapi kan sebenarnya bisikan hati juga bisa jadi salah. Nah, nanti kita akan bedah ya Pak Kiai. Plus sudah ada pertanyaan juga dari netizen. Nanti kita akan jawab. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Keajaiban Hati. Seperti biasa Pak Kiai, di segmen 2 ini sudah ada pertanyaan juga yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fauzia, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta, asal Bogor. Izin bertanya Pak Ustadz, bahwasanya manusia itu kan bidimensional, ada dimensi fisik dan dimensi metafisik. Nah, berkaitan dengan dimensi metafisik, sejauh mana hati itu berperan dalam fisik? Artinya, kalau memang ada hubungan antara dimensi fisik dan dimensi metafisik, bagaimana korelasinya atau hubungannya dalam perspektif tasawuf? Kemudian, bagaimana agar kita
selalu membersihkan hati. Hati kita tuh bisa selalu bersih. Kadang kita tidak berucap, namun di hati kita tuh mengatakan hal-hal yang jelek gitu, Pak. Bagaimana cara kita bisa membersihkan hati itu? Dan apakah perbuatan jelek yang kita lakukan itu atas dasar suara hati kita yang jelek? Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz mengenai itu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa ya Pak Kiai. Iya. Mbak Aulia nih pertanyaannya banyak dan pertanyaannya sangat bagus ini ya. Mewakili beberapa pertanyaan sebenarnya yang mungkin kita juga rasakan gitu. Pak Kiai, sama seperti pembahasan di awal bahwa manusia ini kan bidimensional ya. Metafisik dan fisik. Bagaimana kemudian hati itu mempengaruhi perilaku fisik kita? Itu satu. Yang kedua tadi, nah kita suka kadang-kadang nggak berucap, tapi dalam hati suka mungkin batin lah ya bahasanya gitu ya, hal-hal yang buruk. Nah itu bagaimana? Sama yang terakhir, kalau kita melakukan hal yang buruk karena misalnya suara hati, apakah memang betul demikian? Ataukah itu nafsu misalnya? Jadi perbedaannya tuh di mana? Silahkan Pak Kiai. Iya baik, Menarik ini 3 sekali. sekaligus sekaligus kita memberikan Bahas ya. bahasannya. Bahwa otak manusia itu dia bisa bertutur, Ya. dia bisa berkata, dan dia bisa memberi petunjuk. Tubuh manusia yang halus, yang disebut dengan ruhani, atau di dalam bahasa kita sehari adalah hati manusia itu, dia juga bisa bertutur. Ini disebutnya dengan khatirul qalb, lintasan hati. Lintasan hati. Nah, apakah ini berdasar, ya perkataan ini, para sufi mengatakan, coba kau perhatikan firman Allah, ya, bahwa Allah secara tegas mengatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuad hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, keseluruhannya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya gini, input dari penglihatan, input dari pendengaran, diolah sama hati, kemudian hati menggerakkan tubuh. Jangan lupa nih, pendengaranmu, penglihatanmu, dan olah pikir batinmu ini dimintai pertanggungjawaban. Ini menunjukkan bahwa ada 2 potensi dalam tubuh manusia, yaitu power dari otak dan ada power dalam hati. Nah, dia itu sendiri-sendiri, dan khatirul qalb itu, lintasan hati itu gampang juga ditunggangi oleh setan. Kita lagi sholat, maka setan itu dengan caranya sedemikian rupa mengingatkan ini dan itu sehingga menghilangkan konsentrasi, hilang kekhusyuan itu. Itu maknanya dia terintervensi itu hatinya itu tadi. Tetapi sebenarnya ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita tahu bahwa hati itu menjadi tempatnya terjadinya kejelekan-kejelekan yang diintervensi, maka tutup pintunya. Betul, nah, tutup pintunya. Maka pintu-pintu yang melahirkan ya terintervensi itu mesti kita tutup. Nggak mungkin sesuatu itu terpengaruh ketika pintunya tertutup. Maka apa yang tidak disukai oleh setan dan hawa nafsu itu dengan berzikir. Zikir itu menyebabkan setan itu tidak suka. Nafsu juga tidak mau masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga dalam salah satu hadis mengatakan dalam keadaan terdesak, fastafti qalbak, kau bisa meminta fatwa hatimu. Ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya hanif, jalannya itu lurus, kecuali dia ditunggangi. Gitu. Yang kedua, yang tadi Mbak Mila sudah mengatakan bahwa yang bisa pengaruh itu umpamanya terburu-buru. Kita kan juga pengennya buru-buru, pengen cepat. Iya banget, itu masih jadi problem. Terburu-buru dan pengen cepat ya mendapatkan hasil perolehan dan lain sebagainya, itu juga bagian dari pintu yang menyebabkan nanti efeknya ada kejelekan-kejelekan lain dari kepingin terburu-buru itu. Sehingga Nabi mengatakan, ya at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan.
tenang, tidak terburu-buru itu dari Allah. Wal ajalatu minasyaiton. Terburu-buru, tidak, maknanya terburu-buru itu tidak mempersiapkan secara baik. Ya, tidak memperhitungkan secara baik. Kalau ada orang umpamanya datang terlambat terus gitu ya. Ya, terlambat terus dan dia mau mengatakan ya terburu-buru itu kan bukan dari Allah, itu dari setan. Dia nggak cocok. Bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan ta'anni minallah itu dia tidak terlambat. Karena semua waktu itu sudah diperhitungkan. Dia tahu ini daerah macet, ini apa, itu sudah dihitung sama dia. Jadi nggak bisa menggunakan dalil pada yang tidak proporsional. Nah, oleh karena itu selalu dia tenang. Sehingga nggak ada lagi nih, kita sholat datang ke masjid, ada orang lari gitu. Dari wudhu lari. Kemudian supaya dapat sholat berjamaah. Ketika dia jamaah, inna sholat, wa nusuki. Nggak bakalan dia ibadahnya bagus, khusyuk. Kenapa? Al-ajalah, terburu-buru. Jadi dia tenang, jalannya tenang. Masuk, walaupun ketika dia masuk cuma dapat tasyahud akhir. Karena dia sudah melakukan berjamaah. Nah, itu yang dimaksud dengan kita menutup pintu-pintu yang memungkinkan kita menjadi jelek. Gitu. Jadi makanya tadi disebutkan di awal, jangan terburu-buru, jangan juga sombong. Karena sombong itu juga jadi celah yang, wah celahnya setan ya Pak Kiai ya. Betul. Biar hati itu betul. Bahkan kotor. Saking jelasnya itu penjelasan bahwa orang yang sombong itu nggak bakalan masuk surga. Kenapa ya bisa sebegitu ini ya? Kalau begitu, kalau orang nggak sombong masuk surga dong. Kalau itu diartikan sorga adalah maknanya tempat. Padahal kata sorga itu bisa bermakna keberhasilan. Kesuksesan itu maknanya sorgawi. Nah, jadi ketika dia tidak memiliki kesombongan, maka di masyarakatnya, di lingkungannya dia dicintai orang. Ya, di mana saja dia berada, karena itu bagian dari kemuliaan budi yang ibarat mata uang yang laku di negara mana saja. Oke, baik, Masya Allah. Pak Kiai, ini yang jadi pertanyaan saya. Kan kita biasa berdoa ya untuk apa ya, supaya hati kita tuh teguh gitu ya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati. Nah sebenarnya saya tuh sebenarnya masih pengen membedah definisi ya, atau kita nanti mengelaborasi sebenarnya makna atau hakikat dari doa ini tuh seperti apa. Kan berarti yang membolak-balikan hati itu sebenarnya kan Allah ya. Jadi ketika misalnya hati itu sedang baik, ya itu memang Allah begitu. Tapi kalau hatinya lagi misalnya gelisah atau segala macam, nah itu seperti apa nanti gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa membalikannya ke jalan lagi yang benar gitu, ke jalan yang lurus. Nanti kita bahas ya Pak Kiai ya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Keajaiban Hati. Pak Kiai, itu tadi, kita kan diperkenankan untuk selalu berdoa, meminta hati yang teguh ya, dalam jalan ketaatan gitu ya, yang muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Sebenarnya kita bedah dulu deh, doa ini tuh sebenarnya seperti apa ya Pak Kiai, hakikatnya? Iya, Qalbun itu dari kata qalaba, itu maknanya berubah. Gampang berubah. Ya, berubah-ubah itu qalbun. Jadi hati manusia itu bisa berubah-ubah, bisa berubah pendirian. Itu mengapa dia perlu didampingi oleh agama, karena dia apa yang dia dengar bisa merubah, apa yang dia lihat bisa merubah. Apalagi kalau sudah dijudge oleh akal. Udah lakukan saja, namanya, maka pasti dia akan memerintahkan tubuh untuk melakukannya. Nah, itu mengapa sangat penting kita memahami ajaran Nabi itu suruh minta. Jadi nggak bisa cuma berdasarkan ikhtiar saja. Jadi kita mesti minta, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikan hati. Sabit qalbi ala dinik, kokohkan hati kami di jalan agamamu.
Nah, ini menunjukkan bahwa bisa jadi orang yang tergelincir itu karena dia sombong, nggak pernah minta kekuatan pada Tuhan. Jadi kalau dia sudah berikhtiar dan dia sudah berlindung, minta kepada Tuhan, maka semestinya dia akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan taufik sehingga dia nggak akan keluar dari rel. Yang suka lupa kan begitu, kita mengandalkan kemampuan. Diri sendiri, merasa kita bisa. Merasa kita bisa, merasa kita mampu. Bahwa sebenarnya itu sebenarnya awal dari sebuah kesombongan. Betul ya ternyata ya. Ini Masya Allah sekali ya, ya Imam Ghazali luar biasa menaruh perhatian besar ya bahwa celah-celah kerusakan hati itu memang harus tutup. Iya, betul. Tapi kan ya sulit ya Pak Kiai. Maksudnya memang itu harus dilatih, diminta tadi ya. Doanya juga harus terus-terusan gitu. Betul. Karena begitu loss sedikit, hati bisa berubah lagi. Iya, bahkan dalam ayat ada ilustrasi yang luar biasa. Bahwa ketika dia sudah sabit qalbi itu, sabit hatinya itu dalam agama Allah itu digambarkan di dalam Al-Quran. Sabbatallahu biqauli sabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah akan mengokohkan pada diri seseorang itu yang hatinya itu tadi sabit itu tadi ketika di dunia dan di akhirat. Itu maknanya para mufassir mengatakan kekokohan hatinya itu ada imbasnya dengan lidahnya. Maka ketika dia mau meninggal, orang yang sabit itu mengatakan la ilaha illallah. Karena sabit ala dinik, kokoh di dalam agamamu itu, pada saat dia mau meninggalkan dunia, itu simbolnya cuma satu, dia bisa mengucapkan syahadat. Itu satu. Fil hayati dunia. Wal akhirah itu apa? Ketika dia di dalam alam barzah, datang munkar dan nakir, kalau orang itu sabit qalbi di dunia itu, maka dia bisa menjawab semua pertanyaan munkar dan nakir. Sayyidina Umar pernah bertanya, ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan munkar dan nakir, apakah otak dan nuraniku itu utuh seperti ketika di dunia? Kata Nabi, ya kau seperti di dunia. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak takut kepada munkar dan nakir karena aku pasti bisa menjawabnya. Kenapa? Karena dia selalu mengatakan, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nah, kalau sudah ditetapkan di dunia, maka ketika meninggal, ketika berhadapan dengan munkar nakir, di hadapan siapapun, pasti aku bisa. Oke. Jadi ikhtiar kita di dunia ini akan menjadi sebenarnya jawaban dan bantuan, pertolongan ya. Bahasanya begitu ya Pak Kiai. Betul. Imbasnya itu ketika meninggal, ketika di alam barzah, sejauh itu. Jadi ikhtiar tadi berusaha menutup celah-celahnya, sama yang paling penting ya minta sama Allah. Ya, jangan sombong. Jangan karena sombong tidak manusia. meminta termasuk sombong. Betul. Masya Allah. Pak Kiai, hati itu kan ya kita tahu ya, tadi karakternya kan kita sudah belajar ya. Tapi bisa dikatakan klasifikasi hati itu kan juga macam-macam ya. Saya baca kan ada hati yang sehat gitu, hati yang sakit, hati yang mati. Boleh kita dapat penjelasannya singkat Pak Kiai? Baik, pertama ada ayat mengatakan ya atallaha biqalbin salim. Orang yang ketika bertemu Allah biqalbin salim. Salim itu sejahtera, damai, selamat. Yang ketika dia dari dunia, ketika di alam barzah, ujian itu dilaluinya damai. Maka dia qalbun salim namanya. Nah, kalau ada yang selamat, ada yang sehat, berarti ada yang sakit. Ya, qalbun marid. Nah, qalbun marid, hati yang sakit itu, tubuh yang sakit itu penyebabnya bisa jadi nggak ada asupannya. Nggak diberikan nutrisi, nggak dimasukkan, maka dia menjadi sakit. Atau bisa jadi diberikan, tetapi pada dosis yang tidak tepat. Obesitas berlebihan dan lain sebagainya. Nah, itu juga dalam hati itu betapa pentingnya kita belajar agama, berzikir ya, belajar ilmu itu bagian memberikan kecerdasan pada batin, kecerdasan pada hati itu. Karena dia memberikan nuansa keilmuan, pemahaman keilmuan kepada batin itu, dia seperti halnya memberi makan dan minum secara 4 sehat 5 sempurna. Ilmu. Ya, nah dan yang ketiga qalbun maut,
hati yang mati itu. Nah, sebelum mati biasanya qaswatul qalb, keras dulu. Oh, keras dulu. Keras dulu sebelum dia mati. Nah, cirinya susah menangis, tidak peduli kepada orang lain, makan di restoran tidak ada pengaruhnya. Tukang minta-minta itu ilernya sudah jatuh dari bibirnya. Hati-hati nih, ini qaswatul qalb ini. Kemudian sudah tidak lagi ada sentuhan, baca Al-Quran, tidak ada sentuhan. Dilihat terjemahannya tidak ada sentuhan. Ini qaswatul qalb. Nah ini kalau dia tidak taubat, dia tidak berzikir, dia tidak memberikan puasa, membersihkan hati ini, lama-lama mati. Ya, mati. Dan orang mati itu dia sebenarnya mati dalam kehidupan. Jadi boleh jadi orang itu mati dalam kehidupan itu terjadi ketika akal budinya tidak berfungsi, yang cuma yang ada adalah otaknya saja. Jadi makan sekedar makan, ya hidup sekedar hidup ya. Jadi apa ya Pak Kiai? Ya itu tadi ya, sudah hidup tapi mati sebenarnya. Begitu ya. Jadi sebenarnya sebenarnya hakikat manusia itu, saya makin paham, maksudnya hakikat manusia itu memang ada di hati. Wa huwa masin yu'addu minal ahya fahuwa adimu. Dia jalan di bumi. Dianggapnya dia cacahan hidup, tapi sebenarnya dia sudah mati. Nah, oke. Jangan sampailah kita jadi bagian dari itu ya Pak Kiai ya. Masya Allah. Jadi menjaga, nah itu tadi, hati yang tadinya keras, kemudian akhirnya mati. Kalau mati mungkin hati yang mati itu udah nggak bisa diobati ya Pak Kiai, karena yang namanya aja udah mati ya. Nah, kalau hati yang keras itu memang harus segera urgent untuk darurat untuk diobati. Ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Memang dengan zikir, terus berzikir lisan, zikir hati, zikir perbuatan. Itu yang melembutkan hati. Bisa, lama-lama sedikit mengkikis. Tapi sebenarnya hati yang keras itu tuh karena apa Pak Kiai? Banyak karena apa sebenarnya faktor bisa mengeraskan hati? Kedurhakaan. Kedurhakaan. Kedurhakaan, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa wajib. Dan kewajiban-kewajiban lain itu yang menyebabkan hitam hatinya. Setiap satu dosa, satu hitam titik. Dua dosa, 2 titik. 3 dosa, 3 titik. Begitu selamanya kalau tidak bersihkan. Tapi sebenarnya hakikatnya manusia tuh kalau melakukan dosa tuh pasti ada yang nggak enak kan Pak Kiai? Maksudnya ada yang gelisah. Sebenarnya itu tuh kayak itu sinyal namanya ya. nukta sauda namanya. Nukta sauda. Titik hitam dalam hati. Titik hitam dalam hati. Bisa banyak. Bertumpuk dan bisa jadi hilang kalau dihapus. Nah itu tadi bisa kok ya, bisa kok, makanya dengan zikir, dengan banyak ibadah itu ya. Ini Masya Allah sih pembahasan soal hati. Harus lanjut ke episode berikut ya kayaknya ini. Harus satu episode lagi nanti kita bahas insya Allah supaya lebih komprehensif ya Pak Kiai. Ini kita harus berpisah dulu karena waktunya terbatas Pak Kiai. Terima kasih atas ilmunya, sangat bermanfaat nih. Dan pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.